Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat belajar adik-adik semua. Setelah kita kemarin menyaksikan tenaga pendidik dan kependidikan di SDN Rajek 5, dan adik-adik tentunya sudah kenal siapa-siapa Bapak Ibu guru yang ada di SDN Rajek 5. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu new normal dan apa itu PJJ. Oke, selamat menyaksikan, selamat belajar, tetap semangat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu new normal dan apa yang harus kita lakukan? Sejak awal bulan Juni 2020, pemerintah menetapkan tahapan atau fase new normal. Hal ini dilakukan sebagai langkah untuk memulihkan ekonomi di Indonesia setelah pandemi COVID-19. Tapi, apakah teman-teman sudah tahu arti dari new normal dan apa yang harus dilakukan? Kata new normal punya padanan kata dalam bahasa Indonesia yaitu kenormalan baru. Menurut Badan Bahasa Kemendikbud, kenormalan baru adalah keadaan normal yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan. Kalau teman-teman lebih suka menyebut new normal sebagai kenormalan baru atau kebiasaan baru, apapun sebutannya, hal yang paling penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, supaya kita terhindar dari virus corona. Distance learning atau pembelajaran jarak jauh merupakan istilah yang sekarang banyak diperbincangkan dan tidak asing di telinga pengajar dan pelajar. Setelah Indonesia diserang salah satu keluarga virus menyebalkan dan mematikan yang udah bikin dunia kayak kebakaran jenggot, coronavirus. Baru saja tahun 2020 dimulai, dunia udah diserang dengan begitu banyak masalah, yang salah satunya adalah pendidikan. Dari halaman situs weforum.org atau World Economic Forum menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 1,2 miliar anak-anak dari 186 negara menutup akses sekolahnya akibat pandemi COVID-19.
Agar proses belajar mengajar tetap berlangsung, pemerintah mengambil tindakan untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat sebagai PJJ. Oke, pertanyaannya adalah, bagaimana peranan PJJ dalam proses pembelajaran? Peranan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran jarak jauh. Seiring dengan perkembangan TIK yang begitu cepat pada akhir-akhir ini, sistem pembelajaran jarak jauh semakin mudah untuk dilaksanakan. Misalnya, dengan menggunakan internet, peserta didik bisa belajar apa saja melalui sumber yang tidak terbatas. Umumnya, TIK berperan sebagai media penunjang dalam proses belajar mengajar di sekolah. Tapi, sejak virus corona ini melanda, peran TIK menjadi sangat penting dalam menunjang keberhasilan dari proses belajar mengajar. Media pembelajaran dengan memanfaatkan TIK ini memberikan potensi untuk pendidikan, Antara lain, perluasan kesempatan belajar, karena media pembelajarannya tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Penyajian materi pembelajaran lebih berkualitas, karena materi pembelajaran dapat diupdate secara langsung dan diperbaiki jika terdapat kesalahan. Memanfaatkan aneka sumber belajar. Kemudahan dalam mengakses sumber belajar dari internet memungkinkan seseorang untuk mengakses berbagai materi pembelajaran, yang dengan tanpa TIK, materi pembelajaran tersebut hanya dapat diakses dengan media cetak. Tumbuhnya profesi baru. Penggunaan TIK dalam PJJ mengharuskan adanya tenaga ahli untuk perawatan sistem informasinya, sehingga seiring ditemukan teknologi baru, akan ada juga tenaga ahli baru yang dibutuhkan. peran e-learning dalam pembelajaran jarak jauh. E-learning merupakan sistem pembelajaran yang dirancang dan diaplikasikan dengan memanfaatkan internet agar dapat menghubungkan antara pengajar dan pelajar dalam proses pembelajaran secara online, tanpa terbatas waktu dan tempat, bisa di mana saja dan kapan saja. Tujuan e-learning adalah mendistribusikan materi secara real-time, yaitu ketika materi pembelajaran diupload ke dalam e-learning, maka pada saat itu juga pelajar dapat mengaksesnya. Contoh e-learning yang digunakan dalam PJJ di masa pandemi virus corona pada tahun 2020 ini seperti Google Classroom, Google Meet, Google Form, Edmodo, WhatsApp Group untuk diskusi online, YouTube, Kisco Webex, dan lain-lain. Platform ini banyak digunakan oleh institusi pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi. Pada tanggal 18 Mei sampai 2 Juni 2020, Kemendikbud bekerja sama dengan UNICEF melakukan survei melalui layanan SMS gratis terhadap 1.098 siswa dan 602 orang tua, terutama yang berdomisili di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6% siswa belajar sepenuhnya dari rumah. Kelebihan e-learning dalam pemanfaatan pembelajaran jarak jauh. Kelebihan: tersedianya fasilitas yang memungkinkan peserta didik dapat berkomunikasi secara mudah melalui fasilitas internet tanpa dibatasi oleh jarak, tempat, dan waktu. Peserta dapat mereview bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja kalau diperlukan. Bila peserta didik memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajarinya, ia dapat melakukan akses di internet secara mudah. Kapasitas daya tampung pembelajaran jarak jauh, terutama secara online, tidak terbatas karena tidak memerlukan ruang kelas. Tidak diperlukannya ruang kelas untuk tatap muka dalam proses pembelajaran akan mengurangi biaya operasional pendidikan, seperti biaya pembangunan dan pemeliharaan kelas atau gedung sekolah, transportasi, atau alat tulis menulis, dan sebagainya. Proses pembelajaran tidak terbatas oleh waktu, sehingga pelajar dapat menentukan sendiri waktunya untuk belajar, sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan waktu yang dimilikinya. Pelajar dapat menentukan materi pembelajaran yang dipelajarinya sesuai dengan minat, keinginan, dan kebutuhannya, sehingga pembelajaran akan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Dengan adanya kondisi seperti saat ini, penerapan PJJ sangat diperlukan agar semua pelajar dari SD sampai perkuliahan dapat melanjutkan pendidikannya walaupun tanpa tatap muka seperti biasanya. Mari, yang kompak dong. 1, 2, 3. Jangan lupa dimakan kunci. Lalu